Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aluber Kolbenur Karimullah dari Prodi Informatika dengan NIM 252410103063. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu teori himpunan. Jadi himpunan adalah konsep dasar dari sebuah cabang matematika. Secara intuitif, himpunan adalah kumpulan objek yang mempunyai syarat tertentu dan jelas. Nah, objek-objek dalam himpunan ini itu dapat berupa benda konkret maupun abstrak. Jadi tidak harus seperti jumlah atau angka, tapi juga seperti nama benda atau jenis benda. Jadi itu sifatnya abstrak dan tidak terikat terhadap bentuk baku. Lalu karakteristik himpunan. Himpunan itu dikatakan well defined jika secara definitif dapat dinyatakan apakah suatu objek merupakan elemen atau bukan elemen dari himpunan tersebut. Contoh, S adalah himpunan beberapa bilangan asli. Di sini itu S tidak bisa dikatakan well defined karena jumlah atau isi dari himpunan ini itu tidak jelas. Jadi tidak dapat dinyatakan dengan seperti ini. Dinyatakan bahwa S itu 5 itu elemen dari S, atau 5 itu bukan elemen dari S karena tidak tahu jumlah pasti dari elemen S. Tetapi jika jumlah elemennya itu diketahui, seperti contohnya ini, beberapa jika dinyatakan S adalah himpunan 4 bilangan asli pertama, maka elemen-elemen S ini dapat disebutkan secara definitif, yakni 1, 2, 3, dan 4 karena jumlahnya sudah diketahui. Nah, lalu ini contohnya. Jadi cara mengekspresikan himpunan tuh sebenarnya ada beberapa cara. Contohnya ini saya contohkan dua cara. Yang pertama dengan listing atau mendaftarkan himpunan tersebut. Contohnya ini seperti sebuah himpunan dengan elemen-elemen himpunannya itu 1, 2, 3, atau elemen-elemen himpunannya di sini A, B, 2025 dan merah. Seperti balik kayak awal, tidak harus berupa jumlah atau angka, tapi elemen-elemen abstrak seperti tahun, warna, dan juga huruf itu bisa masuk. Lalu dengan cara mendescribe atau mendeskripsikan seluruh himpunannya. Di sini tuh dibaca sebuah himpunan yang mana seluruh himpunan X ini tuh kurang dari sama atau sama dengan 50 dan tidak kurang dari negatif 2, atau seluruh bilangan N itu bulat positif dan habis dibagi 5 gitu. Dan juga himpunan tuh ada beberapa himpunan istimewa. Ada 2 sebenarnya sih, yaitu himpunan kosong yang dinotasikan seperti ini kurang jelas mungkin seperti ini. Seperti ini 0 dicoret, atau bisa juga dinotasikan kurung kurawal tanpa adanya elemen. Lalu juga ada himpunan semesta atau himpunan universal, yaitu himpunan yang mencakup seluruh isi dari elemen. Lalu di sini ada jadi himpunan. Jadi seperti ini, himpunan sama atau subset. Kita langsung contohkan. Jadi himpunan A yang berisi elemen 1, 2, 3, dan 4. Lalu ada himpunan B yang berisi elemen 3, 2, 4, dan 1 adalah himpunan yang sama. Kenapa bisa dikatakan himpunan yang sama atau subset? Karena elemen di A 1, 2, 3, dan 4 itu ada semuanya di dalam himpunan B. Maka dapat dinotasikan bahwa
A itu subset dengan B, dan sebaliknya juga, karena semua elemen dari B juga ada dalam A, maka B juga bisa dinotasikan sebagai B subset A. Namun seperti contoh kedua ini, bahwa elemen P dengan bahwa himpunan P dengan elemen ABC dan himpunan Q dengan elemen BACD dapat dinotasikan bahwa P merupakan himpunan seperti ini. A adalah subset dari B atau sama dari B. Tapi maaf himpunan A itu sama dengan B tapi tidak sama dengan. Kenapa? Karena himpunan P itu subset dari Q tapi dia tidak sama dengan, karena beberapa elemen di Q itu tidak ada di P, dan sebaliknya jika elemen Q itu adalah subset sama dengan P. Kenapa? Karena semua elemen di Q itu ada di P, jadi bisa dikatakan seperti ini, dinotasikan seperti ini. Dan himpunan gabungan ini sama seperti himpunan sama sebenarnya. Himpunan gabungan ini dapat dinotasikan seperti ini: A, U, B adalah himpunan semua elemen A atau semua elemen B keduanya secara notasi operasi gabungan. Jadi gabungan dari contoh ini, ada contoh elemen P dengan himpunan P dengan elemen A, B, C, D, dan juga himpunan Q dengan elemen C, D, E, F dapat kita notasikan dengan bentuk seperti ini. Kenapa? Karena kita menggabungkan elemen yang tidak ada, maksudnya seluruh elemennya gitu. Seperti contoh A, B, C, D. Di sini kan ada C, D. C, D ini tidak usah dihitung lagi karena sudah ada, cukup satu kali ditulisnya. Gabungkan saja dengan E, F seperti itu. Lalu ada lagi irisan. Untuk irisan ini, irisan adalah himpunan A dan B dinotasikan seperti ini, adalah himpunan semua elemen persekutuan dan dari himpunan A dan B. Secara notasi operasi, irisan dapat ditulis seperti ini. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jika ada himpunan P dengan elemen A, B, C, D dan himpunan Q dengan elemen C, D, E, F, maka dapat dinotasikan bahwa P irisan Q adalah C dan D. Kenapa? Karena di elemen P dan elemen Q di himpunan P dan Q, elemen yang sama itu adalah elemen C dan D. Jadi cukup dituliskan dua elemennya saja. Kalau digambarkan dalam diagram Venn seperti ini. Ini P, ini Q. Di sini kita tulis C, D. Di sini tulis A, B, C, D, C, D, E, D, E, F. Seperti ini. Kita animasikan dalam diagram Venn. Lalu mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.